Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Kalahkan Veselin Topalov. Kemampuan Grandmaster asal Spanyol ini tak dapat diremehkan. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Magistral de Salamanca 2021, tepatnya pada ronde kelima, yang berlangsung pada tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Spanyol berperingkat 213 dunia, yaitu Eduardo Iturrizaga Bonelli, menghadapi perlawanan Super Grandmaster asal Bulgaria yang kini berperingkat 21 dunia, yaitu Veselin Topalov. Tepatnya berada satu strip di bawah Hikaru Nakamura. Meskipun perbedaan peringkat antara kedua pemain di ranking FIDE sangat jauh, tetapi Iturrizaga berhasil membuat kejutan dengan menaklukkan Topalov. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Iturrizaga menggunakan catur bola putih dengan rating FIDE 2607 menghadapi perlawanan Topalov yang menggunakan catur bola hitam dengan rating FIDE 2735. Iturrizaga memulai permainan dengan pion menuju C4 yang merupakan pembukaan Inggris. Dijawab Topalov dengan pion C6 yang masuk dalam variasi pertahanan Karokan masih dalam pembukaan Inggris. Kuda F3, pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat, namun ajakan ini ditolak oleh Iturrizaga. Iturrizaga memilih langkah pion menuju D4, maka masuk dalam pembukaan pertahanan Slav dalam variasi jalur modern. Topalov memilih langkah kuda F6, kuda C3. Di sini Topalov menjawab dengan pion pukul pion. Di sini ada variasi jawaban berbeda yang akan dilakukan pemain putih di dalam situasi seperti ini. Biasanya adalah pion menuju E4 untuk mencoba mengontrol petak pusat. Namun tampaknya seorang Iturrizaga lebih memilih langkah pion menuju A4. Tujuannya adalah agar pion hitam tak mensupport ke petak B5 untuk memberikan perlindungan terhadap pion yang ada di petak C4. Itu tujuannya mengapa pion A4 ini dilakukan. Gajah F5 dan kuda E5. Kuda B menuju D7 mengajak pertukaran kuda, ditolak oleh Iturrizaga dan Iturrizaga memilih kuda pukul pion. Kuda B6 lagi-lagi mengajak pertukaran kuda. Kuda putih kembali ke E5 dan pion A5. Gajah G5 mengancam kuda hitam dan pion H6 berbalik mengancam gajah putih. Gajah mundur ke H4 dan pion E6. Pion E4 mengancam gajah hitam dan di sini respon gajah hitam harus mundur. Karena jika terlalu terburu-buru dengan gajah pukul pion, maka tak ada kompensasi bagi hitam untuk mendapatkan perwira dari putih. Semisal kuda pukul gajah, maka kuda hitam tidak bisa mukul kuda putih. Apabila dipukul, maka jelas gajah pukul menteri dan seorang Iturrizaga akan menang mudah dari Topalov. Kita kembali. Maka di sini jelas gajah mundur dan pion F3 semakin melindungi pion putih di petak pusat. Gajah E7, gajah mundur ke F2, rokade pendek oleh Topalov, dan gajah E2, kuda F ke D7, kuda D3, benteng C8, dan rokade pendek oleh Iturrizaga. Pion C5, ini adalah langkah penting untuk menciptakan terjadinya banyak pertukaran buah di langkah-langkah selanjutnya. Ini sangat banyak pertukaran buah, baik pertukaran pion maupun pertukaran perwira. Dimulai dengan pion pukul pion, kuda pukul pion,
kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri. Belum selesai sampai di sini, Iturisaga kembali mengajak pertukaran benteng dengan benteng ke D1 diterima, benteng pukul benteng skak, dan benteng pukul benteng. Raja F8 dan di sini kesempatan bagi Iturisaga untuk mendominasi permainan dengan benteng skak ke D8, raja menghindar ke E7 sekaligus mengancam benteng putih. Benteng putih menghindar ke petak B8 dengan tempo ancam pion hitam, benteng mundur untuk melindungi pion, dan raja F2. Pion F5 mengajak pertukaran pion dan putih lebih memilih langkah raja E3. Pion F pukul E4 dan pion F pukul E4. Gajah G6, kuda B5 ancam benteng hitam, benteng menghindar ke D7, kuda D4, pion E5 ancam kuda putih, dan kuda mundur ke B3, benteng C7, dan gajah ke B5 untuk mensupport keberadaan pion putih yang sebenarnya tadi bisa dimakan oleh Topalov. Namun tampaknya ada pertimbangan lain kenapa Topalov tidak memilih untuk memukul pion putih yang ada di petak A4 yang sempat gratis tersebut. Kuda skak di C4, gajah pukul kuda, dan benteng pukul gajah. Benteng pukul pion di petak B7 dengan tempo skak, dan raja menghindar ke F8. Di sini ada berbagai alternatif langkah yang bisa dilakukan oleh Iturisaga. Namun, semisal langkah kuda pukul pion yang dilakukan, maka jelas ini akan berdampak fatal bagi Iturisaga karena Topalov memiliki tempo skak dengan benteng pukul pion skak di petak E4. Karena benteng hitam dilindungi gajah hitam, maka misalkan raja mundur, maka benteng pukul pion di mana ada tempo lagi mengancam kuda putih. Kita lihat jumlah pion menjadi sama. Padahal sebelumnya apabila tidak salah langkah itu, maka jumlah pion masih unggul dari Iturisaga. Oke. Maka jelas tidak akan dilakukan langkah kuda pukul pion oleh Iturisaga, melainkan dengan kuda menghindar ke D2 dengan tempo ancam benteng hitam, sekaligus memperkuat posisi pion putih di petak pusat. Benteng pukul pion dan benteng B5 di sini, pion hitam yang ada di petak E5 sudah tidak bisa lagi diselamatkan karena tidak ada perwira manapun dari hitam yang bisa melindungi pion tersebut. Gajah E8 mengancam benteng, jelas benteng pukul pion. Benteng B4 di sini sebenarnya tepat ya untuk mengancam pion putih, tapi melepaskan penjagaan terhadap pion hitam di petak A5. Benteng pukul pion dan benteng pukul pion. Pion H4, gajah C6, benteng C5, dan di sini terjadi langkah kombinasi yang dilakukan oleh seorang Topalov dengan langkah benteng pukul kuda. Namun kita kembali. Di sini kenapa dilakukan langkah benteng pukul kuda oleh Topalov? Mungkin salah satu dasar pemikirannya adalah karena ada pion putih yang bebas ya, yang siap untuk promosi. Di sini Topalov ingin menghilangkan keberadaan pion putih tersebut agar pertandingan ini terbuka untuk remis. Maka dilakukanlah ya benteng pukul kuda, raja pukul benteng, gajah pukul pion, mengancam pion putih di petak G2, dan pion menghindar ke G3. Di sini kita lihat, walaupun di sini benteng versus gajah, tetapi kedua pemain memiliki 2 pion, dan potensi pertandingan ini untuk berakhir remis sangatlah besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sangat bagus oleh Iturisaga agar dapat memenangkan permainan. Raja F7, raja E3, gajah B1, raja F4, raja G6, benteng C6 skak, raja F7, raja E5,
gajah A2, pion G4, gajah B1, benteng B6 mengancam gajah, gajah D3, benteng D6, gajah B1, benteng D2, raja E7, benteng B2, gajah D3, benteng B3, gajah C4 ancam benteng, benteng skak di B7, dan raja ke F8, benteng B4 lagi-lagi mengancam gajah, dan gajah ke A2, raja D6, raja E8, benteng skak di E4, raja F7, raja D7, raja F6, benteng E2 ancam gajah hitam, gajah B3, benteng F2 skak, raja G6, raja E7, gajah D1 ancam pion putih. Harus hati-hati juga di sini ya oleh Iturizaga, karena jika 1 lawan 2 pion, maka situasi bisa saja berbalik. Karena asalkan misalkan ya di sini salah dengan raja menuju E6, maka gajah pukul pion skak, misalkan raja ke D6. Dan di sini jelas tinggal pion menuju petak H5, maka permainan dari Topalov menjadi sangat kuat dan bisa jadi ada potensi Topalov untuk memenangkan laga ini. Jadi harus hati-hati di sini. Maka putih melakukan langkah benteng F4 melindungi pion, raja H7, raja F8, raja H4 atau H8 maksudnya, pion G5, gajah H5, benteng F5, raja H7, benteng A5, pion pukul pion, dan benteng pukul pion dengan tempo ancam gajah hitam, gajah ke G6, benteng ke A5, raja H6, benteng A6. Dan tepat di momen ini dari Topalov terjadi kesalahan yang sangat fatal dengan raja menuju petak H5. Maka dengan kesalahan fatal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Iturizaga untuk memenangkan permainan dengan raja pukul pion di petak G7. Sangat tidak mungkin raja pukul pion karena ada raja pukul gajah. Maka dari itu yang dilakukan adalah gajah menghindar dan benteng skak di petak H6, raja ke G4, dan setelah benteng menuju petak H8, tepat di momen ini seorang Topalov memutuskan untuk resign dari permainan ini. Karena jika dilanjutkan, pertandingan kemungkinan akan berlangsung seperti ini. Misalkan gajah ke sini ya, maka pion maju terus. Di sini mungkin raja ke G5, pion maju terus. Misalkan gajah kembali lagi, pion maju terus. Misalkan gajah kembali lagi, benteng ke petak D8 untuk menyiapkan pion putih promosi. Maka di sini harus gajah pukul pion dan raja pukul gajah. Jelas, satu raja satu benteng versus satu raja, yang menang adalah seorang Iturizaga. Oleh karena itu, di sini jelas Topalov akan resign dari permainan. Namun kita kembali. Sebenarnya, jika yang dilakukan adalah raja menuju petak H7, maka ini akan jauh lebih aman dari Topalov dan kemungkinan remis akan besar. Kita coba lanjutkan ya menurut analisa komputer. Di sini analisa komputer menyebutkan langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Benteng A7, gajah C2, benteng pukul pion skak, raja H6, benteng G5, raja H7, raja E7, gajah E4, raja F7, raja H6, raja F6, gajah C6, benteng G8. Dan dalam situasi seperti ini masih
imbang juga ya menurut analisa komputer, karena putih akan kesulitan untuk memajukan pion putihnya yang ada di petak H4. Jadi kesalahan fatal dari seorang Topalov di sini dengan raja ke petak H5 ini adalah yang membuat Iturisaga menang atas Topalov. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.